apalagi ingin memiliki semua amal itu, bahkan tidak disampaikan apa yang kita dengar dan apa yang kita pernah melihat, maka disampaikan dari keluarga, kerabat, tetangga, teman. Diterima atau tidak bukan urusanmu, bukan urusanmu. Tetapi sahabat minta pendapat, minta nasihat, wajib memberi nasihat, bukan untuk perorangan, bukan untuk keluargamu saja. Kau telah mendustakan ayat-ayat Allah, kau telah berkhianat kepada Allah, kau berkhianat kepada Rasul, karena kamu termasuk golongan mementingkan dirimu sendiri. Kalau sudah kepentingan dirimu sendiri, maka jangan harap, jangankan masuk surga, baunya surga enggak. Jangan takut kamu ketinggalan, jangan takut kamu disaingi. Nanti kalau saya kasih semua, bisa-bisa saya nanti rendah di bawah dia. Ini udah sifat iblis. Tahu sifat iblis? Tidak mau direndahkan, tidak mau tawadhu. Dia mau segala-galanya di atas. Ingin semua menjadi hal-hal yang semua harus taat kepadanya. Ini termasuk golongan orang yang melampaui batas. Dasar yang demikian ini, itulah yang disebut keledai. Itu keledai, gak punya akal. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jangan berebut jadi imam. Sekali lagi, jangan berebut jadi imam. Ular itu dipukul tuh kepalanya dulu daripada ekor. Tawaduk kembali. Mana yang rugi? Tidak ada yang rugi. Mana yang betul-betul orang yang beruntung? Orang yang sabar. Udah jelas. Sebaliknya, dan barang siapa yang memberi contoh keburukan dan kejahatan, maka ia akan mendapat dosa orang-orang yang meniru perbuatannya sampai hari kiamat. Perbuatan itu ditiru, diamalkan. Hobi maksiat, ikut maksiat, dan terus mengajarkan yang lain maksiat. Sejak itu mengalir dosa-dosanya. Ini sebaliknya yang berbuat baik. Terus yang mengatakan, apakah syaratnya orang yang berbuat baik dan mengamalkan baik, apakah kita harus alim dulu? Apakah kita harus tahu agama dulu? Suci dulu? Kalau yang menyampaikan dakwah ini nunggu suci, nunggu maksud, nggak ada orang dakwah di dunia ini. Karena terhalang dosa saya banyak, perbuatan saya salah banyak, kok bisa saya nasihatin orang? Akhirnya nggak nasihat. Nasihat itu dari Allah, nasihat itu dari Rasulullah.
Nasihat itu malaikat, perbuatan hamba, bukan Allah. Perbuatan maksiat hamba, perbuatan dosa itu hamba. Tapi bukan berarti kamu berhenti di tengah jalan. Dosa urusanmu dengan Allah, sedangkan nasihat ini balik walau ayat, sampaikan walau kana murah, walaupun pahit. Nah, jadi jangan terhalang. Saya belum suci, saya belum alim, saya belum khusyuk, tapi saya mendengar dari guru-guru kami bahwa mengatakan begini. Mari kita, kamu dan saya sama belajar, tapi menyampaikan. Jangan kamu ini begini karena aku itu kena. Tapi karena menurut pandangan ulama, menurut guru-guru, menurut al-imam, menurut Imam Syafi'i, menurut Syekh Qadir Jailani, bukan menurut aku, bukan menurut Gus Arifi, menurut Ibnu Athaillah, menurut daripada Imam Malik, bukan menurut saya, bukan. Menurut saya itu sudah dia merasa menguasai hal yang diketahui. Menurut pendapat ijma' ulama, menurut al-imam al-kutub, bahkan kami juga sama-sama belajar dengan kalian. Mari sama-sama kita melaksanakan amal, bukti kita percaya dan yakin apa yang dimiliki oleh wali-wali tersebut. Kita nggak dosa. Mana dosa? Menurut saya, wah ini sudah. Jadi kalau kamu lihat bahasa, ada punya teman sahabat, menurut saya tinggalkan. Itu buruk sekali manusia semacam itu. Menurut aku. Bagaimana menurut aku om dia keledai? Apa kamu mau ikut keledai? Atau yang punya keledai? Menurut yang punya keledai, begitu. Hati-hati iblis. Kalau sudah masuk, berarti aku itu bagian dari api. Api adalah sifat iblis yang tidak mau turun. Dia ingin selalu ingin di atas, alias ingin menonjol dengan segala hal apa yang dimiliki, ingin tampil. Hati-hati. Yang maju itu iblis, bukan ilmu. Orang yang berilmu, dia mengambil kesempatan untuk paham apa yang dikerjakan alim, apa yang diperbuat alim, apa yang dinasihatkan alim, apa yang dibaca alim. Itu konsennya meninggalkan aku. Selesai. Kenapa yang demikian terjadi? Ada nggak orang susah meninggalkan sholat satu? Dengan kamu kehilangan 10 juta, dengan sholat yang satu kamu hilang, banyak sedih mana? Sholat yang satu kamu hilang atau 10 juta yang hilang? Tolak ukur.
sedihmu berat kalau meninggalkan sholat, kamu juga sedih atas kehilangan hartamu yang cuman di tanganmu, sedangkan kehilangan satu sholat, kehilangan yang paling berharga yang tidak diketahui karena adabnya, siksanya lebih besar daripada mengganti uang 10 juta. Siapa yang mengatakan itu ringan, gak masalah? Hidup seperti ini sebenarnya itu sudah keledai. Dia tidak tahu untung dan tidak tahu rugi. Dia hanya pikir bagaimana saya makan. Itu keledai. Kalau mau tolak ukur, andai kata ini malam kamu dijanjikan di Malang ambil uang 10 juta. Dengan duduk di majelis kamu nggak dapat apa-apa, jujur milih mana? Kau tidak akan pikir panjang, langsung kamu terbang. Apalagi kondisimu sangat kekurangan, apalagi kondisimu sangat parah, pasti kamu mengambil 10 juta itu. Perkara nanti hari Jumat kita mengaji, bisa minggu lain, bisa bulan depan, bisa tahun depan, nggak masalah. Ini yang disebut iman tipis. Kalau doa nggak kabul, kalau sujud lain, ini pertimbangannya. Kalau mau tolak ukur iman, kalau kau dahulukan ilmu itu sebagai imam, ilmu itu sebagai fardu ain, 10 juta fardu kifayah, bisa ditinggal dan diganti. Fardu ain nggak bisa diganti. Tapi dibilang dia cinta dunia, marah. Biasa, kamu ninggalin ngaji itu biasa kok. Kenapa dikatakan biasa? Yang kamu memang gak tahu untungnya. Kamu datang juga gak tahu untungnya. Kamu ninggalin gak tahu ruginya. Orang kalau gak tahu untungnya, gak tahu ruginya, ya gak masalah. Orang gak ngerti kok. Kalau keledai suruh giling gandum berputar-putar, dia pikir keledai sudah jauh jalannya, sudah sampai Jakarta, padahal dia muter balik lagi ujung. Capek, upah, makan, ngandang. Ini keledai. Paham? Kalau yang paham, gak mungkin tuannya itu ditaruhkan keledai pada gilingan gandum. Masa kuda yang cerdas, kuda balap itu yang mahal harganya, obatnya mahal, taruh di gilingan gandum. Berapa juta US harga satu kuda? Sakit dikit aja, luka dikit aja, bingung yang punya milik kuda. Karena tahu untungnya dan ruginya memelihara kuda. Kalau keledai udah dihitung sama yang punya keledai, ini paling bisa cuma giling gandum, mati juga begitu. Karena nggak punya akal. Nggak pandai, suaranya pun jelek begitu.
Ini dikuatkan dalam firman Allah. Dalam surat Hud ayat 15-16. Wa qaulu ta'ala fi kitabil karim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha muwafun ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yunqasun ulaika alladziina laisa lahum fil akhirah ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Maka barang siapa yang niat, hati-hati Quran, bukan bicara saya, Quran, diingat-ingat, masukkan dalam jiwa, akal dan hati. Pegangan orang beriman, pegangan kitabullah, jangan meremehkan. Barang siapa yang niat dengan amalnya, hanya semata-mata untuk mendapatkan dunia, keduniaan, keduniawian, semata-mata, sekali lagi menginginkan dunia dan keindahannya. Bagaimana keindahannya itu? Rumah mewah, ada kolam renang, mobil Ferrari, Lamborghini, pesawat. Ini keindahan. Kalau Gojek nggak ada. Maka akan memberi kepada mereka semua amalnya, diberi sama Allah, diberi. Karena semata-mata tahajud untuk dunia, doa untuk dunia, hajat untuk dunia, ngaji untuk dunia, puasa untuk dunia, wirid untuk dunia. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan sekalian. Kalau memang betul-betul kamu beramal, dapat. Siapa yang sungguh-sungguh, dapat. Serius, dapat. Kalau memang betul-betul channel B, apa channel B? Amal akhirat. Tidak dirugikan. Mereka itulah golongan yang tidak mendapatkan di akhirat. Bagaimana? Tidak mendapatkan di akhirat kecuali api neraka. Ini sudah mau lemas. Udah tujuan semata-mata dunia, dengan wiridnya, dengan sujudnya, dengan zikirnya, sukses, lupa Allah. Kecuali api neraka. Dan gugur semua amal mereka itu.
Renungkan, kira-kira kita rugi atau tidak? Hah? Rugi atau tidak? Semata-mata dunia, gugur amalnya. Semua amal mereka itu, bahkan semua perbuatan mereka palsu. Harus paham. Sekali lagi, kalau begitu, apa kita nggak boleh kaya? Apa kita nggak boleh dapat rezeki? Apa kita tidak boleh menuntut? Salah punya pemikiran itu. Menuntut dunia. Dan kami tahu dunia adalah tempat kehinaan. Dan aku tahu dunia tempat kepalsuan. Pegang itu. Aku dapat dunia, aku mengetahui betul tipu dayanya. Aku tahu dunia ini sebanyak apapun yang kami dapatkan, kami akan merasakan sampah yang banyak lalatnya. Dan kamu hanya bisa menikmati sedikit. Nikmat dunia qalila, sedikit. Nikmat dunia qalila. Animatul jannah daiman abada. Bukan gak boleh. Semakin kamu jijik, semakin kamu benci, semakin kamu tidak suka dengan dunia ini, dunia akan merayu kamu dari belakang, depan, samping, atas, mana saja. Pokoknya berusaha, mudah-mudahan aku diterima. Merayunya dari segala macam. Orang yang punya pendirian, saya tahu kebudayaan. Maka dia dapat, saya dapat sarana. Berarti sarana, jembatan, jalan, bukan jaminan. Sekali lagi, bukan jaminan. Hadisnya sudah jelas. Hubbud dunya ra'su kulli khoti'ah. Cinta sama dunia dan keindahannya ini sumber pangkal daripada kesalahan, sumber pangkal dari kejahatan, sumber pangkal dari keburukan, sumber pangkal dari yang menyakitkan dan tidak pernah terwujud, gak pernah sampai. Saya gak pernah lihat orang yang kaya raya itu kepingin dunia itu, gak pernah saya. Tapi saya melihat orang yang melarat-melarat ini, yang kurang-kurang ini, gilanya sama dunia luar biasa. Siang malam, nggak ada yang dipikir bagaimana nasib, bagaimana dapat uang, bagaimana saya kerja, bagaimana. Ini orang tersiksa. Hati-hati.
as-sajad, sujud, banyak sujud, sampai lupa hajat, sampai lupa keinginan, sampai lupa dunia di benakmu, karena kamu ditunjukkan keindahan alam yang tidak ada di dunia ini. Pasti kamu mencari sifat manusia, ada yang lebih bagus, ada yang lebih indah, ada yang lebih bagus lagi. Pasti dia akan berpikir itu daripada apa yang ada. Maka dianggap orang yang bodoh, orang yang khalwat bodoh. Mereka menemukan surga di dalam kamarnya. Sedangkan mereka yang sering banyak keluar di rumah, banyak menemui neraka yang banyak tipu dayanya. Sekali lagi, sama pandangan orang-orang yang melihat sesuatu yang tak pernah dilihat dengan yang dia melihat sesuatu yang sifatnya dohir akan ingat terus sesuatu. Well, sama. Mana? Yang sama mana? Apalagi kalau megang dalil ini, surat Hud 15-16. Ketika hatimu miring untuk mikir dunia, wah salah ini, begitu, nggak benar. Kerja sana, ditawarin kerja ya biasa saja. Bukan diharap siang malam. Akhirnya putus harapan dengan Allah, berharap kepada makhluk, luput. Ini orang sudah nggak punya kendali lagi. Kalau orang nggak punya kendali, berarti nggak jelas perkara hidupnya. Ketika muncul sesuatu yang sangat kuat inginanmu, katakan bukan dari Tuhanku. Katakan bukan dari Tuhanku, ini nafsuku, iki keinginanku, agar aku dipandang lain daripada yang lain. Iblis timbul jenjang sosial. Itu Fir'aun. Fir'aun itu banyak sekarang. Kalau Fir'aun bedanya ngaku Tuhan. Kalau orang yang sombong itu hanya mikir itu aku, tapi nggak berani ngaku Tuhan. Aku kok, kamu siapa? Sifat Fir'aun sih.